Waalaikumsalam Pak Dwi. Gimana untuk persiapan kucing nanti sudah siap? Insya Allah sudah siap. Siap ya. Artinya Pak Rahmat sudah membaca rubrik penilaian. Ya, sudah saya baca dan sudah saya pahami Pak Dwi. Oke, yang kedua terkait dengan kompetensi apa yang dikembangkan? Kompetensinya terkait dengan present, kemudian pendengar yang baik atau pendengar aktif dan juga pertanyaan berikutnya. Oke. Secara spesifik apa ya? Spesifiknya itu adalah pertanyaan berbobotnya. Pertanyaan berikutnya. Lalu untuk indikator keberhasilannya, indikator keberhasilan yang saya inginkan dari kunci ini adalah mampu menggali potensi yang ada di dalam diri kunci melalui kata kunci yang sudah disampaikan oleh kunci, yaitu dengan pertanyaan berbobot. Terima kasih. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar dan apa yang Pak Rahmat harapkan bisa tercapai. Ya, terima kasih Pak Dwi. Selamat. Halo, selamat siang Pak Anton. Selamat siang, Pak Rahmat. Ada waktu nggak buat saya? Oh iya, hari ini saya kebetulan kosong, ada di kantor. Pak Anton kesini aja ya. Oke, siap. Jadi saya langsung ke ruangnya Bapak. Ya Saja ya, saya mau ke sana. Ya, saya tunggu. Oke, betul. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Silakan dulu Pak Anton. Tapi tadi sini nggak apa ya? Oh iya. Bila tidak mengganggu. Iya. Ini kok kelihatannya ada sesuatu yang penting sekali yang mau disampaikan Pak. Kok kelihatannya kayak murung begitu. Gini Pak, saya pas kecamatan itu. Oh iya. Pusing sekali. Pusing sekali ya? Iya. Pada minggu lalu, Iya. ingin bercerita sudah pengalaman banyak ini. Sebenarnya saya disupervisi Pak Kepala Sekolah, terus ada juga di situ pendampingan saya. Di situ saya itu merasa kurang puas ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Oh, jadi Pak Anton itu merasa kegiatan pembelajaran yang dilakukan saat supervisi itu kurang puas gitu ya? Iya, di situ padahal itu metodenya diserahkan, tapi anak-anak itu malah aktif sendiri sama si merah ini, terus memanajemen kelasnya itu saya terus kacau gitu. Oh gitu ya. Itu merasa bingung, terus semua yang saya rencanakan terus enggak dulu. Ya berarti dari yang disampaikan Pak Anton itu berarti harapannya apa? Dari percakapan yang akan kita lakukan ini harapannya Pak Anton apa? Harapan saya itu pengen sekali dan kegiatan pembelajaran itu disampaikan, terus tujuannya disampaikan, alamatnya bisa belajar sesuai dengan porsinya, ya kan saya bisa fokus ke anak-anaknya, fokus pada anak-anak. Selama ini belum terjadi. Oh, jadi Pak Anton ingin kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu berhasil. Ya, kalau begitu, kalau boleh tahu Pak, apakah bisa diceritakan lebih detail lagi terkait dengan apa yang sedang dihadapi Pak Anton? Ketika pembelajaran pas waktu di supervisi itu, Ya, di awalnya saya sudah berjalan dengan bagus. Awalnya kita berkesempatan di atasnya, ya oke, ketika masuk ke pembelajaran inti, kan ternyata masih berbeda-beda lagi. Nah, saya itu menerapkan hal yang selalu sama menutup, itu adalah ceramah tuh. Kan ada yang percaya dan tidak. Itu di ceramah terus kali-kali itu membuatnya itu merasa bosan. Nah, akhirnya itu bicara sendiri ya, bermain sama temannya, ngobrol, berpraktikan. Nah, ini membuat saya berkata, apa ya saya bisa bikin seperti ini ya? Kan teman-teman Pak itu bagus, bukannya bagus. Iya, maka waktu ketika saya di supervisi menjadi seperti ini.
Jadi titiknya pada bagaimana ketika pembelajaran itu dilakukan, anak-anak justru lebih asik sendiri ya. Itu yang membuat Pak Anton merasa kegagalan Jadi ini menciptakan suasana yang menyenangkan itu nggak sampai di situ. Nah, terus kalau dari Pak Anton sendiri, dari apa yang sedang dihadapi Pak Anton itu, apa yang kira-kira solusi apa yang mau Pak Anton capai? Kalau saya itu ingin sekali menciptakan suasana kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan. Itu pertama di situ ya, itu ingin memetakan sebenarnya itu. Ini termasuk yang apa, ini apa, seperti yang pernah saya ikuti itu loh. Saya kan mengikuti seminar belum merdeka yang ada konten, ada proses dan sebagainya. Nah, saya belum mendalami itu sebenarnya. Nah, ingin sekali saya mendalami itu. Nah, kebingungan saya melakukan itu. Saya itu butuh teman untuk belajar bersama. Ya, terkadang satu belajar sama teman-teman itu kadang ada yang mau, ada yang tidak, punya kesibukan sendiri. Dan saya malu untuk mengatakan kegagalan saya. Nah, mumpung saya ada Pak Ahmad, saya senang sekali. Pengen sekali saya berlama itu pengen itu. Ya, berarti Pak Anton dari ini inginnya ada teman yang bisa sharing Betul sekali. supaya pembelajaran yang Pak Anton lakukan itu sesuai dengan kurikulum yang terbaru dan juga bisa mengakomodir sesuai dengan minat dari anak-anak. Ya, baik. Kalau begitu, kalau menurut Pak Anton apa yang akan Pak Anton lakukan? Karena itu tadi Pak Anton akan sharing ya. Kemudian yang lebih real lagi apa? Kalau real lagi itu pendekatan ke anak terdidik. Awalnya saya ngobrol, terus kan melihat kondisi anak. Itu juga terus itu melihat gaya belajarnya anak seperti apa. Ini yang belum saya lakukan. Ini saya coba mencari gaya belajar tersebut biar nanti suasana itu menjadi Begitu ya. Jadi Pak Anton akan melakukan yang pertama adalah pendekatan, yang kedua adalah pemetaan gaya belajar. Kemudian yang tadi Pak Anton katakan yang terkait dengan sharing itu gunanya apa? Ini untuk bisa meningkatkan potensi saya dalam proses belajar mengajar itu. Berarti peningkatan potensi dan pengajaran itu pengembangan diri. Ya, kalau begitu komitmen apa yang akan Pak Anton lakukan supaya pengembangan diri dapat dilakukan, kemudian pemetaan anak itu bisa pengajaran dapatkan. Dan saya harus mengatur dulu. Ya. Manajemen waktunya itu kacau. Saya harus mengatur waktu itu dulu. Bagaimana untuk melakukan hal tersebut? Pertama yang pertama terus komunikasi. Yang komunikasikan hal tersebut dengan anak, dengan walinya jelas, dan untuk anak itu nah saya harus tahu dulu. Nah setelah itu saya harus izin sama kepala sekolah dan saya lakukan untuk mencegah hal tersebut. Itu terkait dengan yang anak ya. Iya. Kalau yang dengan dulu tadi apa yang akan dengan Belajar sharing bersama. atau mungkin bisa Begitu kan? itu lagi ya. Berarti dari situ sebenarnya apa yang akan Pak Anton lakukan sudah sangat bagus sekali. Kalau saya mendukung sekali dengan yang akan Pak Anton lakukan. Kemudian kira-kira siapa yang akan Pak Anton lakukan? Jelas saya memberikan teman bersejarah. Iya jelas. Terus kan di sekolah ada game sekolah. Saya memberikan game sekolah untuk belajar bersama. Kalau yang anak Karena jelas saya memberikan terus untuk kurun waktu Pak, durasi waktu yang Pak Anton perkirakan kira-kira kapan? ini tanpa harus saya lakukan. Saya kan harus pergi sekolah. Oh jadi harus seperti itu. Jadi harus beberapa dekat ini, kan saya harus mulai merancang lagi, ya kan? Modul belajar harus saya ulangi lagi, ya.
selama minggu ini supaya kegiatan pembelajaran kalian bisa berhasil. Oke. Tadi sudah ya yang didebatkan sudah. Kemudian kira-kira selain apa itu tadi, selain waktu, kemudian yang melibat siapa saja, itu ukuran keberhasilannya seperti apa? Saya yakin ini akan berhasil. Jadi saya belajar dari teman-teman dari itu cedil, dan mereka akan dari itu saya benar-benar belajar yang diferensiasi itu ya. Nah, saya juga ingin masuk ke situ. Nah, makanya melakukan hal itu bisa berhasil. Makanya saya harus melakukan hal itu dengan guru berbagi yang masih sama. Jadi dengan guru sekolah. Ya, saya kira apa yang Pak Anton sampaikan terkait dengan permasalahan supervisi yang Pak Anton merasa kurang berhasil itu akan mampu Pak Anton atasi dengan cara pengembangan diri dan juga pemetaan dari kebutuhan atau gaya belajar dari anak. Gitu. Kalau dari saya sangat mendukung sekali apa yang akan Pak Anton lakukan itu pasti akan berhasil. Dan tetap semangat ya Pak Anton. Ya, saya sangat semangat. Berarti saya juga langsung itu kunci itu ada di saya sendiri itu ya. Benar Pak Anton. Jadi memang kuncinya ada di Pak Anton. Ya, makanya untuk saya pengembangan diri. Saya sering teman itu jangan itu harus sama. Seperti yang kata Pak Kamu, jadi kunci itu harus ada di saya sendiri sebenarnya. Jadi saya harus bisa melakukan itu, memanajemen itu, bagaimana saya belajar dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Kamu. Ya. Sharingnya ini saya menjaga sekali, saya semangat, saya pilih wah, pokoknya super masih saya harus. Alhamdulillah. Ya, itu Pak Anton ya. Oke, saya pamit dulu. Ya, saya mau silakan. melakukan teksan. Oh, ngajar juga. Ya, ada waktu pas Pak telepon para mampu kita, saya langsung ke sini dulu. Iya. Itu saja. Ya. Terima kasih. Selamat Ya, selamat siang. siang. Kacamatanya ini. Oh iya lupa. Terima kasih ya. Nah itu sudah. Oh, ya, silakan. Pak Rahmat, Ya, Pak alhamdulillah Dwi. coaching sudah selesai Ya. dan saya sudah mengamati dari yang tadi proses coaching yang Pak Rahmat lakukan. Nah, namun ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Dwi. Yang pertama terkait tentang yang telah dilakukan tadi pada saat coaching. Khususnya kan tadi mengambil indikator keberhasilannya yaitu spesifikasi ke pertanyaan berbobot. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan? Ya Pak Dwi, coaching yang tadi sudah saya lakukan itu memang menggali indikator terkait dengan pertanyaan berbobot dan itu sudah saya lakukan. Saya lakukan dengan mengambil kata kunci yang sudah disampaikan oleh Kuci, yaitu pengembangan diri. Karena tadi permasalahannya adalah si Kuci itu merasa gagal dalam supervisi. Sehingga kata kunci yang dia munculkan itu adalah pengembangan diri. Kemudian yang kedua, coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur delta seperti itu Pak. Oke, baik. Tadi sudah sesuai. Yang pertama sudah sesuai dengan alur delta. Yang kedua tadi ada pertanyaan yang memang diganti dari kata-kata yang diulang-ulang oleh Kuci tadi, yaitu apa tadi? Pengembangan diri. Pengembangan diri. Oke. Baik. Yang kedua, saya sampaikan selamat kepada Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Dwi. Tadi juga pelaksanaan berjalan dengan lancar juga. Ada beberapa catatan, mungkin ini bisa jadi diskusi kita selanjutnya, yaitu bahwa tadi alhamdulillah sudah sesuai dari alur kita, sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Terus yang kedua tadi benar tadi apa yang sudah Pak Rahmat lakukan. Jadi memang yang saya lihat itu kata-kata pengembangan diri yang saya lihat, sehingga tadi digali oleh Pak Rahmat dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain itu bisa dikembangkan. Sekali lagi selamat. Ya, terima kasih Pak. Terus selanjutnya, saya kira tadi kan
Pak Rahmat sudah memilih pertanyaan berbobot, keterampilan apalagi atau kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rahmat selanjutnya. Baik Pak Dwi, kalau saya rencananya mau meningkatkan yang terkait dengan kompetensi present atau kajian dan juga pendengar aktif ya. Sehingga kompetensi untuk coaching ini bisa saya benar-benar saya pahami, kuasai dan saya praktekkan kepada teman-teman saya. Baik, tentunya kita terus belajar ya, terus belajar untuk mengembangkan diri kita, termasuk bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi coaching kita. Ya, kembali. Dan selanjutnya sekali lagi terima kasih pelaksanaan coaching pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pak Rahmat pun tadi dalam proses coaching juga bisa menjalankan apa yang jadi tugasnya, dan saya lihat dari coaching juga nyaman. Sekali lagi terus selamat kepada Pak Rahmat, semoga kegiatan saya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Dwi.